أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Thaha ayat 132. Sholat merupakan salah satu perintah ibadah yang wajib untuk kita laksanakan. Karena dengan menjaga sholat, maka Allah pun akan menjaga kehidupan serta rumah tangga kita. Tapi, bagaimana kalau seandainya sosok suami yang kita sayangi dan kita cintai, yang harusnya menjadi seorang imam, justru lalai dalam melaksanakan ibadah sholat? Bagaimanakah sebaiknya seorang istri dalam menyikapi sosok suami yang lalai dalam sholat tersebut? Hari ini akan kita bahas bersama di Islam Itu Indah dengan tema Papa Sayang, sholat yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah dan hari ini kita mengangkat tema yang mungkin banyak dipertanyakan oleh para jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Dan bahasan hari ini tuh penting banget ya, mungkin banyak dari kita yang pernah mengalami langsung bagaimana rasanya kalau misal pasangan tuh lagi susah dan malas banget buat diajak sholat. Nah hari ini kita membahas tentang temanya adalah Papa Sayang sholat yuk. Nah ini biasanya perempuan nih ya. Karena curhatan banyak yang masuk itu dari para ibu-ibu atau mungkin dari para wanita yang protes kenapa kok suaminya susah banget diajak ibadah gitu loh. Terutama menghadapi pada sholat subuh. Nah ini luar biasa karena lagi ngantuk nih. Nah tapi kita bicara masalah tentang sholat. Semua yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pastinya adalah perintah yang pengaruhnya positif pada diri kita atau buat yang melakukannya, terutama dalam rumah tangga. Nah sekarang ada pertanyaannya nih, apakah benar bahwa ibadah sholat itu berpengaruh besar terhadap kehidupan rumah tangga, terutama, nah ini terutama pasti semuanya langsung nafsu nih kalau dengerin ini, rezeki dari sosok suami. Terus apa sebenarnya pengaruhnya? Coba kita tanya yang pertama sama guru kita, dari Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli dan Ustazah Syifa dan seluruh guru kami yang menyaksikan Islam Itu Indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Bismillah, ternyata Al-Qur'an begitu jelas menggambarkan tentang salat ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah salat yakni bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan setiap manusia pasti mempunyai keinginan, baik yang mempunyai keinginan terlepas dari masalahnya atau ingin meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat nggak ada satupun sesuatu yang menyebutkan adalah ini untuk Allah, tapi untuk kita semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Berarti seakan-akan sholat ini dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, diperintahkan untuk kita sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Kata Allah, wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan
Salat. Hal-hal apa saja yang bisa kita minta tolongkan kepada Allah dalam salat? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Ketakutan, kekhawatiran, ya Allah saya mau makan apa ya Allah, saya besok mau kasih rezeki apa kepada anak-anak saya mau kasih nafkah apa kepada istri saya. Ya Allah aku harus bagaimana nih pekerjaan di PHK segala macam. Maka Allah katakan ista'inu bis-sabri was-salah, lalu disambung dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia. Bil khaufi wal ju', dengan kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta bisa kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dengan salat yang Allah ajarkan kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, wa naqsi minal amwal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Tapi bentuk daripada salat itu adalah dengan sabar, tidak pernah berhenti untuk berusaha mencari nafkah, tapi salat inilah sarana kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaannya, benarkah rezeki seorang pemimpin rumah tangga, sebuah keluarga bisa berpengaruh dengan salatnya? Betul sekali. Bukankah Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita salat, ayo kita sukses, ayo kita beruntung, ayo kita berjaya. Berarti hanya orang-orang yang salatlah yang beruntung, yang berjaya dalam hal apapun, baik itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam kehidupannya. Mari kita jadikan salat ini sarana kita berkomunikasi dengan Allah, sarana kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan salatlah hati kita menjadi tenang, pikiran menjadi terbuka sehingga pekerjaan terasa mudah. Yang kedua, ketika ditanyakan apakah salat ini berpengaruh dengan rezeki? Coba kita lihat ayat tentang rezeki di dalam Al-Quran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Salat itu adalah salah satu jalan menuju ketakwaan. Sedangkan orang yang sudah bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka rezeki. Setiap yang hidup pasti ada rezekinya, dan mereka enggak akan mati sebelum rezekinya telah disempurnakan oleh Allah. Tapi ada orang-orang yang mencari rezeki ini dengan jalan yang susah payah. Tapi ada juga yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan mengikut sertakan ketakwaan di dalam hidupnya. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau dia punya masalah, Allah berikan solusi kepadanya. Dengan jalan apa? Ketakwaan. Apakah orang yang tidak sholat bisa disebut takwa? Tidak mungkin. Karena pembeda antara kita dengan yang tidak beriman adalah sholat. Pembeda antara kita yang dengan yang tidak percaya dengan Allah adalah sholatnya. Banyak anak-anak sekarang mengatakan, saya percaya Tuhan kok Ustadz, tapi saya nggak mengenal Tuhan. Saya percaya ada Tuhan kok, tapi saya nggak tahu Tuhan itu yang mana, dengan apa. Maka yang membedakan adalah dengan sholatnya. Maka jalan menuju ketakwaan itu adalah sholat. Tidak mungkin ada orang bisa disebut yang penting hatinya baik, yang penting akhlaknya baik. Enggak mungkin. Harus dengan sholatnya dia dinilai sebagai orang yang bertakwa. Bertakwa bagaimana? Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan juga Allah pasti akan memberinya. Ini janji Allah nih, pasti memberinya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya itulah yang membedakan kita dengan ya, agama lain kan gitu. Nah ini Masya Allah bagian dari ibadah gitu. Dan Betul. orang bilang juga banyak bekerja tanpa berdoa itu namanya orang sombong. Sombongan. Dan kalau kita lihat sholat ini kan isinya berdoa semua. Kita Berdoa minta semua. sama Nggak Allah ada kan yang begitu. Allah yang butuh gitu, Betul. kita yang butuh. Jadi gitu. kalau bicara masalah tentang itu nanti bakalan dapat rezeki ya udah pasti itu dijaminan Betul. Allah. Karena Iya. kita minta sama Allah, kita berkeluh kesah sama Allah dan lain-lain itu. Ini Masya Allah luar biasa ternyata ya berbicara masalah sholat. Ini keutamaannya buat para suami yang ada di rumah ya. Ini ternyata bisa menambahkan juga rezeki atau memancing rezeki masuk ke dalam rumah kita. Ini Masya Allah dan juga keharmonisan rumah tangga. Nah sekarang kita lanjut lagi, tadi bicara masalah tentang adab. Nah ini dia nih, kadang-kadang kita sebagai manusia lupa dengan adab. Karena Rasulullah aja sebelum dapat wahyu, adabnya dulu yang dia belajar. Dari Allah dikasih seperti itu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada sebuah tayangan tentang seorang suami yang dimarahi oleh istrinya. Ini dia tayangannya. Sayang, kamu tuh kok lama banget sih? Dari tadi aku nunggu jam berapa tadi aku nunggunya? Aku tuh kalau nggak suka nunggu lama. Kalau janji nggak pernah ditepati. Maksudmu? Ya kalau kita lihat gitu ya,
Si istrinya ngomel-ngomel, suaminya ngadepin sambil bercanda enak ya. Tapi kalau misalnya suaminya lagi emosi, pas lagi di kantor habis dimarahin sama bosnya, apa yang terjadi kira-kira gambarannya? Justru akan berbalik. Suaminya yang diingetin sama istrinya dengan cara yang seperti itu akan marah-marah meluap-luap kepada istrinya. Nah sekarang kan bicara masalah tentang adab nih yang harus kita pelajari sama-sama. Iya. Sebenarnya apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh istri ketika suami emosi dan marah-marah nih ya. Ketika diingatkan untuk melaksanakan sholat. Karena ini kan harus penyampaian juga kan laki-laki harus enak. Gimana mau izin guru Oke. kita Ustadz Maulana silakan. Baik, izin Ustaz Sasipa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau berbicara tentang salat paling utama. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Jikalau orang tidak mendirikan salat berarti dia tidak mendirikan agamanya. Tiangnya agamanya tidak ada. Artinya mudah rubuh, mudah rontok. Dan ingat mendirikan salat, bukan melakukan salat. Nah apalagi kalau berbicara dalam hal ini, sosok istri berusaha untuk mengingatkan suami atau menegur suami yang tidak salat. Betul kata Mas Fadli tadi, bagus. Berakhlaklah ketika akan menyampaikan itu. Pada posisi istri untuk mengingatkan suami untuk sholat, maka harus ingat hidup ini adalah ibadah. Dalam hal ibadah tidak mudah. Mohon izin harus ada bentuk kesabaran. Sekali lagi bentuk kesabaran dalam hal untuk menyampaikan. Kesabaran untuk menyampaikan itu adalah kesabaran sebelum menyampaikan. Dengan cara apa? Mempersiapkan bahan teknik penyampaiannya. Itu yang pertama. Kemudian sabar ketika menyampaikan. Lihat posisinya. Jangan di depan orang banyak. Sampai mempermalukan suami. Mengingatkan suami pada posisi yang paling enak. Pada posisi moodnya bagus. Kemudian menerima hasil atas apa yang dia usahakan ketika akan menyampaikan. Dan ingat sekali lagi menasehatilah dengan kata-kata keadaan yang terbaik. Apalagi bahwa jadikanlah, mohon maaf, suami istri adalah hubungan yang erat dengan tali ibaratnya perkawinan, ikatan pernikahan. Berarti sesuatu yang kokoh. Ibaratnya gini, ibaratnya gimana ya? Apa tuh? Saya mau sampaikan nih ibaratnya gimana ya? Sosok suami istri tidak bisa terpisahkan. Betul. Makanya hubungannya harus erat antara satu dengan yang lainnya. Ya Allah, sosok suami itu kayaknya dia sukanya begini deh. Oh dia suka, jadi aku nyampein pada saat ini. Tapi jangan jadikan suami adalah musuh. Jangan jadikan suami adalah ibaratnya lawan. Tapi jadikan suami adalah sesuatu partner. Ingat partner. Partner itu adalah bukan sebagai gimana ya. Yang menghalangi kita. Justru membuat kita jauh lebih hebat. Suamiku belum salat. Kak ayo kita salat berjamaah ayo. Kak, atau siapin alat salatnya, siapin. Sebelum kita makan kita salat dulu, sebelum kita keluar kita salat dulu, sebelum nonton kita salat dulu. Jadi ada enaknya. Jadi sebelum kita olahraga kita salat subuh dulu yuk, sebelum kita mandi kita salat. Jadi enak, sebelum kita makan siang kita salat duhur dulu yuk, sebelum kita keluar kita salat asar dulu yuk. Jadi enak. Jadi ibaratnya sebelum melakukan aktivitas yang dia sukai suami, lakukan aktivitas sholat. Jadi enak. Jadi suami merasa bukan sesuatu yang menghalangi. Justru membuat ibadahnya atau kegiatannya lebih enak. Karena diawali dengan sholat. Jadi sesuatu yang mengenakan. Jadi ketika sholat itu menjadikan suatu kenikmatan, itu paling enak. Sekali lagi enak sekali. Jadi bukan suatu halangan. Ayo kita sholat. Enak banget. Habis itu sholat cium tangan suami. Enak banget. Iya. Jadi seperti itu. Apalagi
mohon maaf kalau bisa membangun hubungan rumah tangga yang baik. Masya Allah. Nah ini dia ya kan kadang kalau misalnya kita ngelihat suami ya Iya. kan dinasehatin sama istri. Bukan suaminya nggak mau tapi kadang-kadang gitu ya cara penyampaian istrinya ini yang salah. Iya. Sampai suami itu rasa tersinggung. Ih gini kok saya kan kepala rumah tangga. Saya ini pimpinan rumah tangga. Apalagi kalau dia bisa Nah, puji-puji suaminya. Betul. Suamiku tuh baik banget. Ah. Senang deh punya. Jadi membanggakan Suami yang rajin sholat gitu. Jadi ngomongnya juga enak. Nah sekarang mungkin langsung Iya. aja gini nih. Ustaz Yasifa pengen tahu ya. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulana ini kan bicara masalah tentang bagaimana seharusnya melakukannya. Nah mungkin bisa prakteknya sekalian nih dari guru kita Ustaz Yasifa. Karena ada perempuan nih pas nih. Prakteknya. Bener dong. Jadi bisa nih seperti apa sebaiknya istri ini mengajak suami untuk sholat tanpa terlihat memerintah dan menggurui suami. Karena suami nggak suka diguruin perempuan. Mohon izin Masya waktunya Allah, ini saya silakan. perempuan sendiri di sini. Iya ya. benar. Jadi pas juga. Silakan saja Siva. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Alhamdulillah ada guru-guru saya di sini. Ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan Mas Fadli. Serta para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Mudah-mudahan semua sehat. Amin ya robbal alamin. Masya Allah berbicara tentang suami yang susah sekali diajak sholat. Apalagi ini sholatnya sholat subuh. Ini yang paling harus kita lakukan pertama karena Islam itu indah itu ada jam 5 subuh, di waktu subuh. Jadi kalau pas nyalain Islam itu indah ibu-ibu kencengin suara volume TV-nya. Kalau bisa yang tadinya volumenya cuma 10, 12, 13, 50. Sampai kaget istrinya pas Ustadz Maulana lagi salam, Assalamualaikum katanya. Pakai sound system yang keren lagi di kamar. Wah, kayak di lapangan suaminya lagi tidur. Suara Ustadz Maulana dia kaget. Masya Allah itu salah satu solusi kalau misalkan bangun subuh Banyak misalnya. jamaah yang ngomong, Ustadz kalau pagi-pagi aku kerencengin suaranya Pak Ustadz. Biar suami bangun supaya ya. anak-anak bangun, Masya semua pada Allah. bangun. Jangankan suami orang juga bangun, suami tetangga. Masya Allah jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, Alhamdulillah. Jadi bagaimana sebenarnya cara yang harus kita lakukan ketika suami kita ini susah sekali diajak sholat. Ya. Jadi yang pertama kita lihat kisah dari Robah Al-Qais. Robah Al-Qais ini punya istri, istrinya ini sangat-sangat solihah. Istri yang taat kepada Allah, rajin beribadah, gemar melaksanakan bukan hanya yang wajib saja tapi juga yang sunnah. Nah istri Robah Al-Qais atau yang disebut dengan Nyonya Robah Al-Qais, ini orang yang tiap malam itu tidak pernah tidak bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Suatu ketika atau suatu malam beliau bangun untuk sholat tahajud, ketika mau sholat dia bangunkan suaminya. Kalau bahasa kitanya ayang beb, papa, kalau saya Abi manggilnya ya. Bi, Abi bangun dong Bi, gitu. Sudah dibangunin dengan kata-kata lembut, mesra. Ternyata suaminya Robah Al-Qais tidak kunjung bangun. Aduh entar dulu deh belum subuh katanya. Awas sekali karena ada setan yang menggoda kita ya. Itu memberikan selimut ketika waktu sepertiga malam. Dibangunkan lagi ketika pertengahan dia sholat. Apa kata suaminya nanti aja kalau udah subuh. Sampai mau habis waktu sepertiga malam itu. Sudah menjelang masuk subuh. Suaminya tetap susah untuk dibangunin. Lalu istrinya mengatakan, wahai suamiku, ini salah satu yang bisa kita contoh dari istrinya. Kenapa engkau tidak bangun? Padahal engkau ini orang yang solih biasanya. Kenapa berat sekali untuk melaksanakan ibadah di malam hari? Kalau gini aku nyesel, kenapa aku bisa terpikat sama kamu? Kenapa aku bisa jadi istri kamu? Padahal kamu orang yang zalim kepada perintah Allah. Jadi kalau suami susah bangun subuh, kita ecek-ecek bercandain aja. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita sentuh suami kita elus-elus, kita cium keningnya, Hubi, ayang be, bangun dong. Kalau bangun nanti aku tambahin lagi deh kisnya, gitu ya. Contoh ya, seperti itu ya. Yang kedua kalau enggak bangun juga dengan hal-hal yang lembut, dengan sentuhan, ucapan yang baik, maka bisa dengan nyanyian, solawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sambil dielus lagi kepala suaminya, gak bangun juga.
baru kita nyanyiin bila Israel datang memanggil. Contoh ya. Iya, sekalian tuh. Sekalian, ya kan? sekalian ambil gitu. sejadah, gelar depan suaminya lagi tidur. Iya, Terus Masya Allah. suaminya kaget, astagfirullahaladzim, emang gue mayat disolatin gitu ya kan. Jadi Tapi dengan daripada cara, nggak sholat, ya dengan kan, nggak cara yang sholat. lembut, kalau Iya. sudah tidak bisa baru nyanyikan lagu Kullu nafsin zaikatul maut, bawa ayat itu. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hati-hati bang, nanti gak bangun-bangun Ya, lagi. Contoh nauzubillah, gitu ya ya. Allah. Jadi tadi Robah Al-Qais itu Iya. istrinya salah satu wanita yang ahli surga dan sufi perempuan. Dan ini ketika Masya itu. Allah ya, mungkin caranya adabnya ini memang penting ya. Penting Biar bagaimana caranya suami ini merasa dirinya adalah pemimpin Iya, rumah tangga. jangan diomel-omelin Nggak gitu mungkin kan. diomel-omelin, apalagi apa ada yang ngasih garam suaminya gitu, dicipratin Disiram air. air Nah suaminya. itu nggak bener, nggak boleh. Nah sekarang ada pertanyaan lagi nih ya. Kadang-kadang gini, kalau dalam rumah tangga itu biasanya juga terjadi selain kepada anak adalah reward and punishment. Jadi pada saat suami melakukan hal yang baik, istri itu memberikan satu hadiah. Begitu juga dengan suami yang tidak melakukan hal baik kayak tadi, misalnya malas sholat, istrinya mencoba untuk mengasih punishmentnya atau hukumannya dengan tidak melayani suami dengan baik. Yang melayani dalam pengertian banyak ya. Nggak macam-macam lah, nggak disiapin sarapannya, apa segala macam. Itu boleh nggak? Karena ini kan boleh dibilang sebenarnya untuk pancingan aja supaya suaminya bisa rajin sholat. Kira-kira gimana jawaban Ustaz Syifa? Ya ini menarik sekali, sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita lakukan ketika suami kita susah untuk sholat. Tapi ini panjang pembahasannya. Panjang Ada Tidak pembahasan. cukup tekniknya. waktunya, ada Ada tekniknya. teknik. Ada tekniknya. Ada supaya tekniknya. sholat. Jadi jamaah harus tetap standby sampai Ya akhir. udah, oke. Berarti setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.